Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsyatu asya'a tukhbitu shaum, al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wan nazru bis sahwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin hadirat, shaimin shaimat sidang subuh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, yaitu subuh yang kedua, kita sedang berpuasa. Di samping itu kita sudah melaksanakan salat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, ucapan salawat, basahi lisan dengan perbanyak salawat, kelak kita akan digolongkan sebagai hamba yang memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang subuh, shaimin shaimat rahimakumullah. Kajian yang kedua ini karena kita sedang berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan Allah, yaitu kita puasa selama sebulan atau 29 hari, itu terhitung juga sebulan. Karena kita sedang berpuasa, tentu kita ingin puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diterima puasa kita, Bu? Pak? Mau. Kenapa? Karena capek-capek kita puasa nih, menahan haus, lapar dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya puasa kita itu nanti sia-sia dikarenakan ulah kita sendiri, maka kita sendiri yang merugi, kita sendiri yang celaka, dan kita sendiri yang merasa tidak berhasil ibadah kita. Maka dalam hal ini, kesempatan subuh ini, subuh yang kedua 1443 Hijriah atau bertepatan 2022 masa ini, hendaknya puasa kita betul-betul kita jaga. Kita jaga dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Tidak hanya batal puasanya, tetapi batal pahala puasanya. Kenapa demikian? Karena kita tidak betul-betul menjaga puasa itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kam min shaimin laysa lahu ilal ju' wal 'atas." Banyak umatku berpuasa, banyak di antara umatku berpuasa. Banyak kata Rasulullah. Tapi puasanya tak dapat apa-apa. Apa yang diperolehnya? Hanya lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Banyak umatku berpuasa, tapi sia-sia puasanya. Nah, kita tidak mau puasa kita sia-sia. Maka dalam hal ini kita jaga mulut, mata, telinga, dan seluruh tubuh kita dari caci maki, omongan kotor, mata memandang yang diharamkan,
mulut, hati, hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu marah itu juga harus kita tahan. Maka ketika kalau ada orang sedang marah ke kita, maka kita harus sampaikan, ana soim, saya lagi puasa, mohon maaf, saya lagi puasa, saya enggak melayani. Otot saja dia mau marah. Begitu kata Rasulullah, saya puasa. Untuk apa kita puasa? Buka aja lah puasanya kalau marah begitu, kata Rasulullah. Jadi puasa itu tak boleh marah. Lebih baik berbuka. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kita puasa marah, hawa nafsu tinggi, gejolak, marah, maka kata Rasulullah, buka aja lah kalian. Bagus buka aja puasanya. Kenapa? Enggak bisa menahan marah. Kalau sudah demikian kata-katanya, kata Rasulullah, lebih baik berbuka saja, berarti sia-sia pahalanya. Nah, kita khawatir dengan hal ini. Sudah capek-capek sebulan penuh, setiap subuh imsak bangun, ya kan? Tapi ketika puasanya sering kita langgar apa-apa yang dilarang dalam berpuasa. Setiap hari sampai sebulan penuh, dan itu terus dilakukan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, alamat jadi golongan kam min sha'imin laysa ilal ju' wal atas. Dia berpuasa tapi tak dapat apa-apa. Dapatnya cuma haus, lapar dan dahaga. Pahala, no, tidak ada pahala, kata Allah. Jadi oleh karena itu kita jagalah dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ada hadis yang mengatakan, selain daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa yang saya sebutkan tadi, kata Rasulullah, khamsyatu asy'atu bitusawm, al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wan nazru bisahwat. 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Di antaranya, jadi selain daripada yang lain, ini ada 5 disebutkan, tapi lain daripada itu masih ada. Yang pertama kata Rasulullah, al-kazib. Al-kazib artinya dusta. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, jangan coba-coba kita dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Suami istri, jangan ada dusta darah kita, bang. Hati-hati bang, puasa kita. Istri juga begitu, jangan ada dusta di antara kita. Jujur saja. Dusta tidak dibenarkan ketika kita berpuasa, dan dusta ini dapat menghilangkan pahala puasa. Tapi ada dusta yang dibolehkan dalam Islam. Yang pertama, dusta berbohong, yaitu melerai orang yang sedang berkelahi. Berkelahi orang, kita untuk menyatukannya, ya kan? Kita bohongi dia, akhirnya dia bersatu lagi, akhirnya dia akur. Boleh tidak Pak? Boleh. Sedang berpuasa, tapi karena dia demikian berkelahi sedang berpuasa, Pak, entayu tidak, lebih baik makan lagi, kata Rasulullah. Artinya apa? Enggak bisa menahan amarah. Dusta yang pertama hanya dibolehkan dalam syariat adalah melerai atau menyatukan orang yang sedang bertikai. Yang kedua, dusta ketika kita melihat seseorang yang akan dibunuh, dikejar, dia sembunyi dan kita tahu di mana persembunyiannya, tapi kita menyembunyikannya. Tapi ini bukan maling, ya Pak. Kalau maling, mutilasi, preman, perampok, itu ditunjukkan. Tapi ini orang berkelahi, bertikai, dia sembunyi mau dibunuh. Mungkin kita tahu kesalahannya enggak begitu fatal, tapi dia mau membunuh. Mana si bulan tadi? Nampak enggak Pak? Nampak enggak? Enggak. Ada orang lewat. Ada orang lewat kemana? Ke sana. Padahal dia sembunyi di sini. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang, kita boleh berdusta, tapi bukan maling, bukan perampok. Ini dusta yang dibolehkan dalam syariat. Yang ketiga, dusta dalam peperangan. Perang ini Bu, kita ditawan.
Ketika ditawan, engkau berapa orang pasukan kau? Di mana dia sekarang Di mana dia sekarang berada? Jadi ketika itu kita berbohong. Pasukan saya padahal 5.000, bilang pasukan saya 20.000. Kita bohong, semakin takut orang kan, musuh kita. Pasukan saya sekitar 20.000 orang, padahal cuma 5.000 orang. Di mana tempatnya? Di sana. Kita bohongi dia. Bohong dalam hal ini 3 perkara dibolehkan. Tapi kalau bohong yang lain-lainnya, lain dengan bohong lagu Ahmad Dhani. Lagu Ahmad Dhani itu lagunya lain. Mesti suka pembohong, ya kan? Atau pandai pendusta. Kalau begitu, yaitu orang yang beristri 2. Itu lain tuh Pak. Kalau beristri 2 itu lain ceritanya. Kalau bohong-bohong yang demikian bohong-bohong kecil, kalau untuk melerai kebaikan, ya, daripada hal-hal itu terjadi buruk. Kalau sedang puasa kita berupaya untuk tidak berbohong, tapi nggak bisa juga. Kalau sempat jujur, habis cerita, melayang piring. Pulangkan saya ke rumah orang tua, kata istri. Mestilah suami agak berbohong sedikit. Jadi kalau bisa upaya kita tidak berbohong. Tuh, yang pertama dusta. Yang kedua ghibah. Ghibah ini hati-hati Bapak Ibu. Duduk di kedai kopi. Kita kan puasa ya. Ya puasa kan boleh-boleh aja duduk di kedai kopi. Tapi kan enggak minum kopi, tapi main gaple aja. Main domino. Kelotak, keletuk. Balok 6. Enggak minum, enggak ngopi. Sambil cerita dia menggunjing, menggibah si fulan tuh ya. Si imam tuh ya. Betul itu salah. Jadi yang diceritakan tuh betul. Nggak bisa jadi diatur. Kalau masalah ibadah nggak mau patuh aja. Nggak mau patuh. Orang patuh mau pemerintah itu kan gitu ibaratnya lah. Kira-kira begitulah kan. Ikum mada betul loh. Dijelek-jelekkannya. Saya memang betul itu. Kata Rasulullah ketika orang berghibah itu, ya Rasulullah, dia itu memang betul kelakuannya kayak gitu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau betul apa yang kau sebutkan itu ada pada dirinya, itulah yang namanya ghibah itu. Itu yang namanya ghibah kata Rasulullah. Tapi kalau tak betul apa yang kau ceritakan tentang dia, itu namanya fitnah kata Rasulullah. Hati-hati juga menghibah nih. Jadi kalau ghibah itu memang betul yang ada pada dirinya dan itu diceritakan, ya, diceritakan ditambah-tambah. Tahu sendirilah kalau mulut ini makin panjang. Satu beritanya jadi 10, ya kan? Lidah tak bertulang. Apalagi kalau ibu-ibu ngomong otak-otak sambil bercerita-cerita, panjang. Satu masalahnya merembet kemana-mana. Itu menggibah namanya. Hati-hati Bapak Ibu, tinggalkan perbuatan ghibah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu namimah, mengadu domba. Adu domba, diadu domba. Akhirnya setelah diadu, dikompori sana, dipanas-panas di sini, akhirnya perang. Akhirnya berkelahi orang dibuatnya. Apa itu? Itulah mengadu domba itu. Adu domba ini sangat berbahaya. Adu domba ini sangat fatal akibatnya, sehingga batal pahala puasa. Puasa enggak batal, tapi pahalanya batal. Yang keempat yaitu bersumpah palsu. Bersumpah, saya bersaksi dia itu adalah pelaku zina. Betul-betul ini bersumpah palsu ini. Berkelahi, bercerai keluarga gara-gara dia sumpah palsu. Bersumpah palsu di depan hakim, saya melihat dia mencuri, padahal sumpahnya palsu.
Bersumpah palsu dia di hadapan orang penguasa. Dia hanya mencari muka. Dan banyak yang dilakukan cara sumpah palsu ini. Maka bersumpah palsu ini dapat membatalkan pahala puasa. Lebih baik makan sekenyang-kenyangnya daripada puasa terus sia-sia. Kalau sudah 5 perkara ini, dia tak bisa menjaga alamat sia-sia puasa kita. Yang kelima yaitu wan nazru bisahwat. Wan nazru bisahwat, memandang dengan pandangan sahwat. Iko kadang poi awak belanja, poi cari berbuka. Pergi kita cari berbuka, atau sedang jalan kita pergi ada aktivitas, lewatlah perempuan pakai baju daster. Alamak, ditengok salah, ndak ditengok mata ndak bisa mengelak, payah, dapat kira pejam aja, asal gini tertengok, asal nengok ke depan dia lewat tertengok, mungkin gini aja. Kepugi perempuan di jalan pakai celana pendek sepanjang-panjang jalan tuh sambil menyetir, awak nengoknya, astagfirullahalazim. Awak sedang berpuasa, disahwati pula pandangannya, onde mande, rancak bana. Dengan pandangan sahwat seperti itu dapat membatalkan pahala puasa. Maka kalau kita melihat seperti itu, berupaya untuk memalingkan. Nyo perempuan tuh kadang kalau nyo cantik, nyo suka pamer juga. Pamernya keluar pakai daster karena dia cantik. Kalau jelek saya yakin tak mau dia pamer kayak gitu. Karena dia cantik, dia pakai daster berani keluar. Dasternya itu daster tipis, menggoda. Kok ibu-ibu hati-hati, jangan sembarangan keluar tak nutup aurat. Tapi ibu-ibu sini tak ada, ya Bu. Insya Allah ibu-ibu sini tak ada. Ibu-ibu luar, saya tengok di luar, sini tak nampak dah. Sini tutup rapat semua. Saya tak tahu nanti di luar buka jilbab pakai celana ketat, tak tahulah. Maka ini harus hati-hati. Jaga aurat kita tutup supaya aurat kita itu tidak dibakar nanti di hari kiamat. Harus ditutup. Jadi aurat itu ditutup supaya tidak dibakar nanti oleh api neraka. Jadi aurat terbuka itu haram hukumnya. Dibakar nanti api itu menyambar orang yang membuka aurat. Itu juga dengan laki-laki. Laki-laki juga ada pakai celana pendeknya, begini jalan pakai Honda. Astagfirullah, celana pendek laki-laki ada. Ini orang tak ngerti mana aurat mana bukan aurat. Orang Islam tuh tahu kalau laki-laki dari pusat sampai lutut tuh auratnya mesti ditutup, kalau keluar mesti harus sopan. Kalau perempuan seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Lain daripada itu aurat. Kalau kita sedang berpuasa, nengok aurat kurang, apalagi pakaiannya menggoda, pakaian daster, pakai you can see. Astagfirullahalazim. Orang sedang berpuasa mau menahan mata. Kenapa? Mata ini takut nanti melihat syahwat. Syahwat batal pahala puasa. Tapi terkadang perempuan tidak bisa diajak kompromi, sehingga laki-laki akhirnya matanya ikut jelalatan. Yang disalahkan laki-laki, ngapa bapak jelalatan? Saya bukan jelalatan, nggak mungkin saya tutup panjang mata saya kalau jalan. Saya tabrak nanti ada orang tuh, tabrak paret saya nanti, apalagi sedang nyetir, nggak mungkin saya tutup mata, habis saya tabrak orang. Jadi tolong ibu-ibu, para perempuan, jaga aurat. Kami bapak-bapak pasti jaga mata. Setuju Pak? Ya Pak. Tapi kadang nggak bisa dikompromi nih perempuan-perempuan nih. Kita puasa Pak, saya khawatir capek-capek puasa, asal tak tengok lupa pula istighfar. Asal tengok, aduh nggak bisa mengelak. Apalagi kalau orang yang imannya lemah. Kesempatan, barang bagus kok, rugi kok, rezeki, sedekah, ditengoknya terus. Kan kalau sekali sedekah, kalau 2 kali baru tidak sedekah. Salah.
Sedekah itu kalau tak sengaja tertengok habis itu memalingkan, bukan ditengok terus. Oh, mantap. Oh, luar biasa kok. Luar biasa kok katanya kan. Ini dia. Jadi ketika kita melihat hal yang demikian, batal pahala puasanya. Pandangan syahwat, maka puasa ini harus kita jaga Bapak Ibu. Jangan kita nanti capek setiap bulan, setiap tahun puasa seperti itu. Tapi ketika itu kita langgar, dan banyak hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka oleh karena itu kita tujuannya duduk di sini. Kalau nanti terjadi seperti itu, jangan kita lepas rem kita untuk memandang. Direm, tahan. Astagfirullah. Ini godaan. Makin tinggi iman tuh makin kuat godaan. Betul Pak? Makin tinggi iman tuh makin kuat godaan. Laksana pohon, makin tinggi makin kuat angin menerpa. Jadi kalau kita ini imannya kuat, itu godaannya semakin kuat. Maka tahanlah sedang berpuasa ini. Kita berpuasa ini harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu amalan-amalan yang lain yang wajib kita kerjakan, amalan-amalan yang membatal pahala puasa kita tinggalkan. Kita tahan hawa nafsu kita. Itulah yang namanya puasa. Sampai terbenam matahari berbuka dan seterusnya seperti itu. Insyaallah kalau begitu puasa kita akan diterima Allah. Dan puasa kita puasa yang baik ataupun tingkatan-tingkatan yang baik, bukan puasa orang awam. Kalau puasa orang awam ini asal tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, kalau masalah ngomong, kalau masalah mata itu tidak perlu dijaganya. Tapi kita ingin puasanya di atas orang awam. Betul Pak? Ingin puasa kita di atas orang awam, setidaknya di tengah, di atas orang awam, di bawah para nabi, para wali, para rasul. Tidaknya tengah-tengah puasa kita. Jangan puasa orang awam, asal puasa tapi pahala hilang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian subuh ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya untuk besok barangkali ada Bapak Ibu yang mau bergantian ceramah subuh, kami persilakan. Ya Pak ya, Ibu, masjid kita ini kita makmurkan. Nah, kita isi bergantian. Kalau ada kita persilahkan. Ya Pak ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dan melafazkan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.